Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Dianasari yang akan menjadi moderator untuk memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Adapun presentasi pada hari ini memiliki judul Kuliah Kerja Nyata, Inovasi Pembelajaran Multidisiplin melalui Kegiatan Rumah Belajar kepada Anak-anak Dusun Sangen, Desa Candirejo oleh kelompok 96. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok pemateri, yaitu ada Havin Tegar Nugroho, Melisa Tribanowati, Reika Kirana, Ailin Fitria Anjani, dan juga Firda Nurhalisa. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Untuk pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada bagian ini saya akan membacakan mengenai pendahuluan atau latar belakang dari artikel Rumah Belajar. Nah, seperti yang kita tahu, pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, yaitu mulai dari tanggal 10 Juli hingga 11 Agustus 2023. Nah, kebetulan KKN kelompok 96 ini mendapatkan daerah yang bertepatan di Dusun Sangen, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur. Nah, setelah melihat keadaan di Desa Dusun Sangen, kami dari kelompok 96 ini melihat berbagai macam permasalahan. Nah, salah satu permasalahan yang ada di Dusun Sangen ini yaitu tentang pendidikan, yang dimana anak-anak di sana itu sangat rendah sekali keinginan untuk belajar. Nah, oleh karena itu, kami dari kelompok 96 membuat program kerja yaitu berupa rumah belajar. Apa itu rumah belajar? Nah, rumah belajar ini dibuat oleh kelompok 96 guna untuk digunakan sebagai salah satu pemecah masalah pendidikan di Dusun Sangen itu, yaitu berhubungan dengan adanya permasalahan pendidikan, yaitu merupakan sebuah inovasi dari kelompok 96 untuk dilaksanakan sebagai antisipasi supaya anak-anak di Dusun Sangen tersebut lebih rajin belajar dan lebih semangat untuk melaksanakan belajar mengajar di dusun mereka sendiri. Nah, nantinya saat dilaksanakannya rumah belajar ini, anak-anak diharapkan mampu untuk lebih semangat dan juga mampu meningkatkan kreativitas mereka untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama-sama. Kurang lebih seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah nama kegiatan dari program kerja kami adalah Rumah Belajar. Untuk sasarannya adalah anak sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Lalu tujuan dari program kerja ini adalah untuk mengupayakan mengatasi permasalahan yang terjadi terkait dengan adanya rendahnya minat belajar pada anak. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendampingan belajar anak sebagai sarana sosialisasi yang dikemas dengan metode bermain dan belajar bersama. Program kerja ini dilaksanakan di Posko KKN 96 Untidar, dilaksanakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kegiatan yang dilakukan beraneka ragam jenisnya, salah satunya yaitu pembelajaran multidisiplin yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang terdiri atas 3 program studi, yaitu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi Ilmu Komunikasi, dan program studi Aquakultur. Selanjutnya yaitu ada program pertama dari mahasiswa aquakultur dengan judul pengenalan jenis ikan dan sosialisasi gemar makan ikan. Nah, pada topik pengenalan jenis ikan dan sosialisasi gemar makan ikan ini menggunakan media pembelajaran wayang ikan dan brosur gemar ikan. Nah, wayang ikan ini dibuat dari gambar ikan yang dicetak pada kertas HVS, lalu digunting dan digunting sesuai bentuk ikan, lalu ditempel menggunakan tusuk sate untuk memudahkan gambar saat digunakan untuk media pembelajaran.
Selain itu ada brosur gemar ikan yang berisi manfaat-manfaat makan ikan. Nah, ini pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada anak-anak tentang macam-macam ikan berdasarkan tempat hidupnya, berdasarkan morfologi, berdasarkan kategori ikan konsumsi atau hias, manfaat, dan masih banyak lagi yang mengenai pengetahuan umum tentang ikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai literasi media dan penyuluhan berita hoax. Slide selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu mengenai literasi media. Nah, kelompok 96 ini saat melaksanakan KKN di Posko, kita melakukan beberapa kegiatan di rumah belajar, tidak hanya satu atau dua jenis kegiatan. Nah, salah satu kegiatannya yaitu literasi media. Nah, kegiatan ini itu berupa sosialisasi segmentasi, screen time, jenis media sosial, rating game, rating film, dan juga penyuluhan berita hoax. Nah, di dalam kegiatan literasi media tidak hanya kita memberikan edukasi tentang sebuah media sosial, tetapi kita juga memberikan bagaimana caranya menggunakan media sosial dengan benar kepada anak-anak di Dusun Sangen. Nah, isi materi yang diangkat pun sangat dekat dengan anak-anak, seperti media sosial yang mereka gunakan ataupun media sosial yang sering mereka jumpai di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, hal ini juga ditunjukkan dengan adanya keantusiasan anak-anak di Dusun Sangen ini dalam menjawab rating film yang telah disaksikan mereka bersama-sama di Posko KKN 96, yang dimana anak-anak ini sepertinya ada yang mungkin pernah menontonnya ataupun yang belum menontonnya. Nah, dengan begitu setelah kita memberikan sebuah video yang ditonton bersama-sama, nantinya dari kelompok KKN 96 ini memberikan sebuah pertanyaan yang memancing kreativitas dan juga ingatan mereka tentang video apa yang mereka tonton bersama-sama. Nah, lebih seperti itu. Selanjutnya, Selanjutnya terdapat penyuluhan berita hoax. Penyuluhan berita hoax ini diberikan pada anak-anak Dusun Sangen yang telah mengikuti sosialisasi literasi media. Penyuluhan berita hoax dimulai dengan pengertian berita hoax tersebut, contoh dari berita, bahaya berita hoax, dan cara penanggulangan berita hoax. Langkah-langkah sederhana yang dapat membantu menentukan mana berita bohong dan juga mana berita yang benar, khususnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu waspadai headline yang provokatif, yang kedua yaitu perhatikan alamat website, yang ketiga cek fakta, lalu ada cek keaslian foto, dan berpartisipasi dalam grup diskusi anti penipuan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada anak-anak Dusun Sangen seperti pemaparan atau penjelasan tentang bahaya dari berita hoax, cara melakukannya kontra, dan cara mengidentifikasi berita hoax tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada inovasi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa. Pada 4 keterampilan berbahasa ini dibawakan oleh mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama yaitu pada kegiatan keterampilan menyimak, kami yaitu tim KKN 96 memaparkan menggunakan video yang ditampilkan melalui laptop. Di sini kami menampilkan cerita rakyat maling kundang yang diputarkan sebanyak 2 kali sebagai proses menyimak agar lebih efektif dan lebih intens. Kemudian pada tahap selanjutnya kami melakukan sebuah post-test yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai unsur intrinsik cerita dan unsur ekstrinsik cerita. Kemudian yang kedua yaitu ada keterampilan berbicara. Di sini kami membuat suatu media pembelajaran yaitu berupa potongan kertas yang berisi huruf-huruf A sampai Z hingga angka 1 sampai 9. Di sini kami membagi 3 sesi keterampilan berbicara ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan pada 1 huruf saja. Di sini pada implementasinya anak-anak disuruh memilih salah satu kertas yang ada di kotak misteri. Nah,
dari masing-masing siswa ini, kemudian mereka menyebutkan suatu kata yang berawalan dari kertas yang dipilih. Semisal kita mendapatkan huruf H, maka mereka harus menyebutkan satu kata yang berawalan huruf H, misal harimau. Kemudian pada tingkatan kedua yaitu mereka membuat suatu kalimat dari 2 potongan kertas yang ada. Contohnya semisal huruf H dan R, maka mereka harus membuat kalimat dari 2 susunan kata H dan R. Misalnya, hari Rabu ini saya makan. Kemudian pada tingkatan ketiga yaitu tahapan terakhir, kami membuat suatu level yang lebih sulit, yaitu menyusun kalimat dari 3 huruf atau 2 huruf dengan 1 angka. Kemudian pada keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan membaca, kami membuat suatu media yaitu berupa kotak TTS. Di sini kami memberi instruksi agar para anak-anak menemukan 25 nama hewan yang di situ TTS-nya berisi tentang huruf yang diacak. Dari hasil yang didapat hanya ada 1 kelompok yang mampu menemukan 25 hewan dalam 15 menit. Kemudian sisanya yaitu sekitar 24 hingga 20 kata, dan ada 1 kelompok yang hanya menemukan 19 kata saja. Kemudian pada keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Di sini kami memberi instruksi pada anak-anak agar menuliskan kesan-pesan dan impian yang mereka harapkan dari 1 minggu ke depan, 1 tahun mendatang, hingga 5 tahun mendatang. Di sini difokuskan pada penyusunan kata dan keterampilan menulis pada tema yang bebas agar anak-anak lebih dekat dengan pengalaman mereka masing-masing. Kemudian setelah itu ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan dari program kerja yang udah kita lakukan yaitu Rumah Belajar, yaitu kegiatan KKN ini dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Juli sampai dengan 11 Agustus 2023 di Dusun Sangen, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur. Program kerja yang dilaksanakan berupa Rumah Belajar. Kegiatan meliputi pembelajaran multidisiplin yang dilakukan oleh mahasiswa dari 3 program studi, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI, Ilmu Komunikasi atau Ilkom, dan juga Aquakultur, dengan memberikan pembelajaran dari rumpun ilmu masing-masing. Yang pertama yaitu ada pengenalan jenis ikan dan gerakan makan ikan, yang kedua literasi media dan penyuluhan berita hoax, dan yang terakhir yaitu inovasi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik. Kemudian dari pemaparan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan pemapar, kita menjadi tahu bahwa melalui kegiatan Rumah Belajar kepada anak-anak, kelompok KKN 96 memperkenalkan apa itu literasi media, keterampilan berbahasa, berita hoaks, serta manfaat makan ikan. Dan semoga pembelajaran yang telah diberikan oleh kelompok KKN 96 ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan anak-anak di Dusun Sangen tersebut. Cukup sekian dari presentasi hari ini. Apabila saya sebagai moderator melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.